Lagi pada video pembelajaran. Kali ini kita membahas tentang kebahasaan teks picture biografi. Ini adalah pembahasan terakhir pada materi mengenal lebih dekat dengan tokoh. Teks picture biografi memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa yang bertujuan untuk menghadirkan cerita tokoh secara menarik dan informatif. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Nah, yang di dalamnya terdapat orang ketiga tunggal dan juga orang pertama jamak. Mari kita bahas sama-sama mengenai orang ketiga tunggal. Kata ganti dia atau beliau digunakan untuk merujuk pada tokoh yang diceritakan. Lalu, untuk orang pertama jamak, kata ganti kami menunjukkan keterlibatan penulis atau kelompoknya di dalam cerita. Adapun contoh kata gantinya. Untuk orang ketiga tunggal, dia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur pada tahun 1945. Lalu, contoh orang pertama jamak, kami merasa terinspirasi oleh semangat beliau dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Kedua, kata sifat deskriptif yang di dalamnya terdapat gambaran jelas dan pemahaman mendalam. Nah, untuk gambaran jelas, kata sifat deskriptif memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tokoh, peristiwa, dan juga suasananya. Lalu, bagian pemahaman mendalam, kata sifat ini membantu pembaca untuk memahami karakteristik tokoh dan situasi secara lebih mendalam. Adapun contoh kata sifatnya, yang pertama untuk tokoh, dia adalah seorang pemimpin karismatik yang bijaksana dan tegas. Untuk lingkungan, lingkungan sekolahnya yang sederhana tetapi penuh semangat turut membentuk kepribadiannya. Lalu kata keterangan waktu, yang pertama ada urutan waktu. Kata keterangan waktu menunjukkan urutan waktu atau peristiwa yang saling berkaitan. Lalu yang kedua, kronologi cerita. Kata-kata seperti kemudian, setelah itu, dan pada tahun 1900 untuk menyusun kronologi cerita. Adapun contoh kata keterangan waktunya, pindah ke Jakarta. Pada tahun 1960, dia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan studinya, lalu mendirikan yayasan. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, kemudian dia mendirikan sebuah yayasan amal. Selanjutnya, kalimat langsung dan tidak langsung. Pada kalimat langsung adalah mengutip ucapan tokoh secara langsung, sedangkan kalimat tidak langsung menceritakan kembali ucapan tokoh dalam kata-kata penulis. Bisa dipahami ya? Contoh kalimat langsung, yang pertama, paman berkata, "Antarkan surat ini ke kantor pos." Lalu, "Ayo anak-anak, berbaris dengan rapi ya," ucap Pak Guru. "Dek, dipanggil ibu," kata Adel. "Disuruh beli makanan." Lalu yang terakhir, Bu Eka berkata, "Anak-anak, jangan lupa kumpulkan tugas matematika besok pagi di ruang guru." Nah, itu tadi adalah contoh kalimat langsung. Bagaimana untuk contoh kalimat tidak langsung? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, Hana mengatakan bahwa kakak dipanggil ibu untuk menyuruhnya membeli makanan kucing. Lalu yang kedua, ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantor pos. Ketiga, Bu Guru menyuruh anak-anak untuk berbaris dengan rapi. Lalu yang keempat, hari ini Cikarang diguyur hujan dari pagi hingga malam. Sampai sini akhirnya mengerti kan perbedaan dari contoh kalimat tidak langsung dan kalimat langsung.
Lalu ada gaya bahasa yang menarik. Nah, untuk gaya bahasa, penulis picture biografi harus menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, kedalaman dan warna. Maksudnya apa sih, Bu, untuk kedalaman dan warna? Baik, Ibu jelaskan ya. Majas, humor, dan anekdot itu dapat menciptakan kedalaman dan warna dalam cerita, sehingga harus dipakai di dalam teks picture biografi. Baik, ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan 1 sampai dengan 6. Kalian sudah sangat hebat karena menyimak dengan baik. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.